Salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah adanya di antara pegawai yang malas. Nah, pertanyaannya bagaimana mengatasinya? Mari kita lihat beberapa alasan mengapa pegawai itu seringkali merasa tidak bersemangat di dalam bekerja atau malas. Nah, masalah-masalah di antaranya itu misalnya tentu kurangnya motivasi pegawai. Nah, jika pegawai tidak melihat nilai atau tujuan daripada pekerjaan mereka itu, atau tidak merasa terdorong untuk mencapai tujuan tersebut, maka mereka mungkin kehilangan motivasi untuk bekerja dengan maksimal. Nah, ini faktor yang sangat penting. Yang kedua, tidak adanya dukungan dan pengakuan. Nah, ketika pegawai merasa tidak dihargai oleh pimpinan atau mungkin rekan kerja, tidak mendapatkan pengakuan atas kontribusi dia, maka mungkin mereka itu kan merasa kecewa dan kurang bersemangat di dalam bekerja. Alasan ketiga, lingkungan kerja yang tidak kondusif. Nah, jika lingkungan kerja tidak menyenangkan, merasa tidak aman atau tidak mendukung kesejahteraan mereka, ini bisa mempengaruhi semangat dan motivasi pegawai di dalam bekerja. Yang keempat adalah kebosanan atau mungkin merasa pekerjaan itu monoton. Nah, jika pekerjaan terasa monoton atau tidak menantang, maka pegawai mungkin kehilangan minat dan semangat di dalam bekerja. Berikutnya, tidak adanya peluang untuk berkembang. Saya kira setiap orang penting dan merasa perlu ditantang. Karena bagaimanapun juga, itu sifat manusia. Bisa bosan kalau merasa tidak dikembangkan. Nah, jika pegawai merasa bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk berkembang, atau tidak memiliki tantangan yang memungkinkan mereka untuk belajar dan tumbuh di dalam pekerjaan mereka, maka mereka mungkin merasa tidak bersemangat di dalam bekerja. Yang keenam adalah masalah pribadi, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Beberapa faktor di luar pekerjaan seperti masalah pribadi atau kesehatan mental itu bisa mempengaruhi semangat kerja pegawai. Karena itu meningkatkan semangat dan motivasi kerja itu dapat melibatkan berbagai faktor, termasuk memberikan pengakuan atas kontribusi pegawai, memberikan peluang pengembangan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan memastikan bahwa pekerjaan yang ditugaskan kepada dia itu cukup menantang dan menarik. Bahayanya jika kemudian pegawai itu merasa tidak bersemangat, karena ujung-ujungnya adalah berdampak pada organisasi. Misalnya menurunnya produktivitas. Pegawai yang malas cenderung tidak bekerja dengan maksimal, dan dapat menyebabkan menurunnya produktivitas organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, kualitas pekerjaan pasti juga menurun. Karena ketika pegawai tidak memperhatikan pekerjaan mereka, atau tidak memberikan perhatian yang cukup, ini bisa mempengaruhi kualitas pekerjaan yang mereka hasilkan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Nah, jika pekerjaan dilakukan dengan baik, maka masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari organisasi mungkin kecewa, sehingga mencap bahwa organisasi tersebut tidak profesional. Tentu ini akan merugikan citra daripada pemerintahan. Berikutnya, biaya tentu semakin tinggi. Ketidakmampuan pegawai untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik dapat memerlukan upaya tambahan atau mungkin memerlukan berbagai perbaikan yang ujungnya itu bisa meningkatkan biaya bagi organisasi untuk menyelesaikannya. Berikutnya tentu kehilangan reputasi. Nah, jika organisasi tidak bisa memilih atau memenuhi harapan daripada masyarakat dengan cara melakukan pekerjaan dengan baik, ini bisa merusak reputasi organisasi dan mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani. Nah, ini tentu berujung pada poin ke-6, yaitu hilangnya kepercayaan. Ketidakmampuan pegawai untuk memenuhi harapan dan tugas mereka bisa membuat manajemen atau pimpinan
kehilangan kepercayaan pada mereka, yang dapat mempengaruhi kesempatan mereka untuk memperoleh promosi atau keuntungan lain di dalam organisasi yang seharusnya mereka terima ketika mereka mampu bekerja dengan produktif. Nah, oleh karena itu penting bagi organisasi untuk mendorong semangat dan motivasi kerja yang positif dan memastikan bahwa pegawai itu merasa dihargai dan diberikan peluang untuk berkembang di dalam pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Pertanyaan penting, cara mengatasi pegawai yang malas. Nah, ini saya kira substansi yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama selaku pimpinan itu adalah bagaimana mengidentifikasi penyebabnya. Pertama-tama penting untuk memahami apa yang menyebabkan pegawai itu malas. Apakah kemalasannya atau apakah masalahnya terkait dengan motivasi lingkungan kerja? Apakah terkait dengan motivasi kerja kah? Atau lingkungan kerja yang tidak mendukung? Atau masalah pribadi? Dengan mengidentifikasi penyebabnya, maka pimpinan bisa menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, cara mengatasinya adalah berkomunikasi. Komunikasi yang terbuka dan jelas mampu membantu membangun hubungan yang lebih baik antara pimpinan dengan pegawai. Mendengarkan keluhan atau masalah yang dihadapi oleh pegawai itu bisa membantu pimpinan memahami sekaligus apa yang sebenarnya pegawai alami dan bagaimana cara membantu dan mengatasi masalahnya. Yang ketiga adalah memberikan pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan itu bisa membantu pegawai meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai, sehingga bisa membantu meningkatkan motivasi dan semangat kerja, karena kadang-kadang motivasi rendah karena ketidaktahuan mereka. Yang keempat adalah memberikan dukungan dan pengakuan. Memberikan pengakuan atas kontribusi dan pencapaian pegawai itu bisa membantu meningkatkan semangat dan motivasi mereka. Dukungan dari pimpinan dan rekan sesama kerja itu juga dapat membantu pegawai untuk merasa dihargai dan akhirnya termotivasi. Yang lain adalah memberikan tantangan dan tujuan yang jelas. Dengan memberikan tugas dan tantangan yang menantang kepada pegawai, itu bisa membantu mereka untuk meningkatkan minat dan semangat kerja mereka. Tujuan yang jelas juga bisa membantu mereka untuk termotivasi dan bekerja dengan lebih keras lagi. Yang keenam adalah melibatkan pegawai dalam proses pengambilan keputusan. Ini yang tidak lazim, tapi kalau dilakukan maka dengan melibatkan mereka di dalam proses pengambilan keputusan itu sangat membantu mereka karena merasa dihargai dan diberdayakan. Nah, ini juga bisa membantu memperbaiki kebijakan dan prosedur yang mungkin selama ini yang kita pakai tidak efektif atau kurang mendukung karena kurangnya orang yang terlibat, apalagi yang melaksanakan keputusan tersebut adalah para pegawai tersebut. Yang ketujuh, memberikan sanksi atau hukuman. Ini tentu langkah terakhir. Jika setelah upaya dilakukan, tapi toh masih ada pegawai yang tetap malas dan menolak untuk memperbaiki diri, maka pimpinan saya kira perlu untuk memberikan sanksi atau hukuman yang tepat sebagai konsekuensi dari perilaku mereka yang malas. Namun dan juga tentu langkah ini sebaiknya diambil setelah langkah-langkah yang disebutkan di awal itu telah dicoba dan juga tetap tidak menunjukkan hasil yang kita harapkan. Jadi mengatasi pegawai yang malas ini tentu membutuhkan kesabaran dan waktu, serta memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Namun dengan dukungan yang tepat, pegawai yang malas kita bisa rubah menjadi pegawai yang produktif dan termotivasi. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Salam reformasi birokrasi.